Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudariku, kaum muslimin wal muslimat sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni wastajib lakum. Silahkan hambaku engkau berdoa kepadaku, niscaya akan aku memberikan pengabulan kepada engkau bagi yang berdoa itu. Ya. Doa merupakan tuntutan dari seorang hamba kepada Tuhannya, ataupun tuntutan dari bawah ke atas. Ya. Kalau yang tuntutan dari atas ke bawah ataupun dari Tuhan ke hambanya, ini sering kita dengar dan kita kenal dengan amar, atau bahasanya istilahnya adalah instruksi. Nah, ya. Jadi Allah memberikan kesempatan kita, membuat peluang sebesar-besarnya. Silahkan engkau berdoa sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, kemudian sering kita dengar sehari-hari, untuk menggapai sesuatu yang terbaik, untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan, perlu usaha. Adanya usaha, dan kemudian di usaha itu diimbangi oleh doa. Ya. Saudara-saudariku yang berbahagia dan yang sedang menyaksikan video kali ini, ada 3 tingkatan doa dalam dunia sufi. Yang pertama adalah doa tingkat formal, ya, ataupun doa lisani bil maqal, ya. Itu berdoa hanya sebatas lisan saja, formalitas saja. Ya. Bagaimana dengan formalitas? Hanya menyampaikan saja dengan kebiasaan sehari-hari, sehingga doa itu bernilai formal. Nah, dan biasanya ini adalah doa-doa tingkat awam. Nah, yang kedua, doa lisani bil hal, ataupun dengan suasana hati. Ya, yang tadi hanyalah formalitas sebagai kegiatan berdoa saja kepada Tuhannya. Kalau untuk kali ini adalah bagaimana mengkondisikan seluruh lisan dan jiwanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun Tuhannya, sehingga nilai doa itu menjadi kontak antara fisik dan batinnya untuk menyampaikan apa yang diharapkannya dan apa yang diinginkannya. Yang ketiga, tingkat yang ketiga adalah doa lisani isti'dad. Ya. Ini adalah bagaimana berdoa dengan potensi lagi, ataupun kesiapan kemampuan diri. Yang mana tingkat ini adalah berdoa sudah tidak mengkondisikan fisik dan batinnya, tetapi adalah bagaimana membuat dirinya akan menuju tingkat munajat, artinya kerendahan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi mengharapkan doa itu akan dikabulkan ataupun tidak, tapi bagaimana menghambakan dirinya kepada Tuhannya. Ini tingkat isti'dad, ya. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, ada kisah dari India yang bisa dijadikan hujah kita ataupun menjadi sebuah informasi untuk kita dan pengetahuan. Ada seorang dokter yang bernama Profesor Dr.
Isham yang sangat terkenal di India pada saat itu. Beliau dihadapkan dengan dua problem, yang mana pertama beliau adalah mengunjungi kota yang diutuskan oleh pemerintah tersebut untuk melaksanakan perintah dari pimpinan negara menuju kota yang sudah ditugaskan. Di samping itu, beliau juga akan melaksanakan acara yang lain di kota yang lainnya, dan itu tidak jauh waktunya dibandingkan dengan kota yang pertama tadi. Ya. Semenjak beliau berangkat ke kota yang pertama, dokter ini sudah sampai di bandara, sehingga pas sampai di bandara itu cuaca berubah drastis sehingga menjadikan hujan lebat sehingga tidak bisa dilanjutkan penerbangan. Ya, lalu Dr. Hisam ini protes kepada pihak bandara ataupun pihak informasi di bandara itu. Bagaimana informasi ini kelanjutan penerbangan saya ini? Apakah bisa apa tidak? Dan informasi menyampaikan tidak bisa. Ini bisanya akan ada informasi selanjutnya setelah 16 jam ke depan. Ya, jika dokter ingin melanjutkan tugas dokter ke kota selanjutnya, silahkan menggunakan kendaraan darat saja, hanya 3 dan sampai 4 jam. Ya sudah, dokter ini melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan kendaraan darat, mobil, menuju kota yang selanjutnya. Dalam perjalanan menggunakan kendaraan darat, dokter pun tersesat lagi sampai ke desa yang sangat jauh lagi, pelosok di sana. Ya, sehingga beliau mobilnya kembali bermasalah dan mencari penginapan. Kemudian dokter melihat salah satu rumah di perkampungan tersebut. Lalu dokter mencoba memasuki rumah itu. Ya, menyampaikan salam dan permisi. Dan di sana sudah ada seorang nenek. Ya, seorang nenek tua yang mempersilahkan masuk. Ya, silahkan masuk tamuku, karena rumah itu memang sering digunakan untuk para musafir yang tersesat dan tidak bisa keluar dari desa tersebut. Ya. Lalu nenek itu berkata, silakan masuk, saya tidak bisa melayani siapapun yang masuk karena saya sudah tua. Namun mau makan, mau minum silakan, di sana sudah tersediakan makanan-makanan dan minuman di sana. Ya. Dokter pun memasuki rumah tersebut dan beristirahat sejenak. Kemudian beberapa saat ibu tua tersebut ataupun nenek tersebut melaksanakan sholat. Lalu setelah sholat itu sambil berdoa dan menggerak-gerakkan anaknya, menggerakkan anak kecil yang berada di sampingnya. Ya. Kemudian berdoa lagi, terus menggerak-gerakkan anak kecil yang ada di sampingnya. Setelah berdoa, dokter menghampiri nenek tersebut, lalu menyampaikan, duhai nenek, saya ingin bertanya dan tidak mengurangi hormat saya kepada nenek. Ada apa gerangan ketika nenek berdoa terus menggerak-gerakkan anak kecil yang ada di samping nenek itu? Lalu nenek itu menjawab bahwa saya mempunyai cucu, ini cucu saya, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan dia tidak bisa bergerak semenjak kecil. Lalu nenek itu menyampaikan bahwa dokter kampung kami menyampaikan
tidak bisa diobati oleh siapapun anak kecil ini kecuali dengan dokter yang terkenal yang bernama Dokter Isham. Nah, terduduk sejenak dokter itu dan memperkenalkan diri kepada nenek bahwa beliaulah Dokter Isham. Ya. Dan apa doa nenek itu? Itulah doa neneknya. Ingin bertemu dengan Dokter Isham walaupun nenek itu tidak tahu siapa Dokter Isham itu. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, kaum muslimin rahimakumullah. Peristiwa itu menggambarkan bahwa doa bukanlah untuk didengarkan, bukanlah untuk diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT sudah tahu apa yang kita butuhkan. Lalu berdoa ini merupakan bagaimana proses kehambaan diri kepada Tuhannya. Ya. Kebanyakan kita menafsirkan ud'uni wastajib lakum itu lebih banyak ke wastajib lakumnya. Lebih banyak menunggu janjinya Allah daripada proses doanya tersebut. Ya. Inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa silahkanlah kita berdoa sebanyak-banyaknya dengan kesungguhan hati dan meletakkan kehambaan, kerendahan hati kita bahwa kita adalah seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janji dikabulkan itu bukanlah menjadi sebuah target dalam berdoa, namun itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.